Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bi hilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Salam sehat dan istiqomah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pencinta YouTuber dimanapun berada. Iwan mengambil tema ikhlas atas semua yang terjadi. Ikhlas atas semua yang terjadi berarti menerima dengan lapang dada segala ketentuan Allah, menyadari bahwa semua adalah bagian dari rencananya, bukan pasrah buta tapi berjuang sambil menyerahkan hasil yang membawa ketenangan batin, kebahagiaan dan kekuatan untuk terus berkembang menjadi lebih baik dengan cara memahami hikmah, bersyukur, tidak mengharapkan balasan manusia dan menjadi ujian sebagai sarana peningkatan diri. Makna ikhlas dalam menerima kenyataan: pertama, keyakinan pada ketetapan Allah, menyadari bahwa segala sesuatu baik atau buruknya terjadi atas izin dan kehendaknya, tercatat di Lauhul Mahfuz. Kedua, niat murni, melakukan segala sesuatu karena Allah, bukan karena pujian atau imbalan duniawi. Ketiga, bukan pasrah buta, berusaha maksimal namun menerima hasilnya apapun itu, yakin bahwa Allah memiliki rencana terbaik. Cara mengamalkan ikhlas: sholat dan sabar. Menguatkan hati dengan sholat dan kesabaran saat menghadapi cobaan. Bersyukur, menghargai apa yang dimiliki bahwa di tengah kekurangan agar tidak merasa kurang. Memahami hikmah, melihat ujian sebagai kasih sayang Allah untuk meningkatkan derajat dan menghapus dosa. Mengelola emosi, mengelola kekecewaan, marah dan rasa khawatir dengan bijak. Tidak mengharapkan balasan, berbuat baik tanpa pamrih, tidak kecewa jika tidak dihargai manusia. Menata harapan, menyesuaikan ekspektasi dengan kenyataan agar tidak mudah dewasa. Ada maksud kami agar tidak mudah kecewa. Manfaat ikhlas: pertama, ketenangan batin, merasa damai karena menyerahkan hasilnya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kekuatan mental, lebih mudah menghadapi tantangan dan lebih kuat, agar lebih kuat. Ketiga, kedamaian hidup terasa lebih ringan dan penuh keberkahan. Keempat, peningkatan diri, menjadikan setiap kejadian sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Menerima kenyataan hidup dengan ikhlas adalah salah satu ujian terbesar dalam perjalanan seorang muslim, terlebih ketika takdir tidak berjalan sesuai harapan. Dalam hidup, setiap orang pasti dihadapkan pada situasi yang tidak diinginkan. Kehilangan, kegagalan, luka batin, maupun perubahan besar yang membuat langkah terasa berat. Padahal pada tahap inilah penting untuk menyadari bahwa menerima kenyataan hidup dengan ikhlas bukan berarti menyerah, melainkan bentuk kedewasaan spiritual dalam menyikapi ketetapan Allah dengan hati yang lapang. Sebagai hamba Allah, kita diajarkan untuk terus berusaha sambil memahami bahwa hasil akhirnya berada dalam genggamannya. Pemahaman ini membantu seseorang menerima kenyataan hidup dengan ikhlas tanpa menumbuhkan kebencian terhadap keadaan. Justru melalui proses tersebut, belajar bahwa rencana Allah jauh lebih luas daripada apa yang bisa dijangkau oleh akal manusia. Langkah pertama dalam menerima kenyataan hidup dengan ikhlas adalah menyadari bahwa setiap kejadian baik maupun buruk berasal dari ketentuan Allah. Kesadaran ini membantu hati berdamai dengan keadaan karena meyakini
bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dan tidak ada yang sia-sia dalam ketetapannya. Untuk menerima kenyataan hidup dengan ikhlas, seseorang perlu melihat setiap peristiwa dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya dari sudut pandang duniawi. Apa yang tampak tidak adil atau berat sesungguhnya sudah ada pada Allah, tetapkan sesuai kadar kemampuan manusia. Ketika keyakinan ini tertanam kuat, rasa kecewa yang berlebihan dapat dihindari. Dengan demikian, menerima kenyataan hidup dengan ikhlas menjadi tanda kedewasaan iman, karena seorang telah menempatkan seluruh urusan hidupnya kembali kepada Sang Pencipta. Menguatkan hati dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat merupakan dua kekuatan utama bagi seseorang muslim dalam menerima kenyataan hidup dengan ikhlas. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 bahwa Dia bersama orang-orang yang bersabar. Artinya, kesabaran adalah energi spiritual yang membuat seseorang tetap teguh meski diterpa ujian berat. Sholat juga menjadi tempat ternyaman untuk meluruhkan segala keluh dan kesedihan. Dalam sujud, seorang menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia. Ketenangan inilah yang membuat hati lapang menerima ketentuan Allah. Sabar mengajarkan bahwa setiap proses membutuhkan waktu. Tidak ada penyembuhan yang instan dengan sabar dan sholat. Seseorang lebih mudah menerima kenyataan hidup dengan ikhlas karena hatinya menjadi lebih tenang dan pikiran lebih jernih. Untuk bisa menerima kenyataan hidup dengan ikhlas, seseorang harus percaya bahwa setiap ujian membawa hikmah. Allah tidak pernah memberikan cobaan tanpa tujuan. Ujian seringkali menjadi jalan menuju kedewasaan, perbaikan diri, bahkan kemuliaan di sisinya. Berkaca pada fokus rasa sakit seseorang, perlu melihat gambaran besarnya. Kehilangan mungkin adalah bentuk perlindungan Allah. Kegagalan mungkin adalah pintu menuju keberhasilan yang lebih besar. Ketika hikmah mulai terlihat, hati menjadi lebih mudah menerima kenyataan hidup dengan ikhlas. Akhirnya, memahami hikmah membuat seseorang melihat ujian sebagai bukti kasih sayang, bukan sebagai hukuman. Banyak orang sulit menerima kenyataan hidup dengan ikhlas karena terjebak dalam ekspektasi berlebihan. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, rasa kecewa muncul. Maka penataan ulang ekspektasi adalah bagian penting dari proses penerimaan diri. Menyadari bahwa tidak semua yang diimpikan akan terwujud membuat seseorang lebih siap menghadapi kenyataan. Dengan menata ulang harapan, belajar membedakan antara hal-hal yang dapat dikontrol dan hal-hal yang berada sepenuhnya di tangan Allah. Ketika harapan kepada manusia dikurangi dan harapan kepada Allah diperbesar, hati menjadi lebih tenang. Disinilah menerima kenyataan hidup dengan ikhlas menjadi lebih mungkin dilakukan. Mengelola emosi adalah kunci penting dalam menerima kenyataan hidup dengan ikhlas. Merasa sedih atau kecewa adalah hal yang manusiawi, namun emosi tersebut tidak boleh dibiarkan menguasai diri. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.